Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Hirul Jausian dari kelas 5A. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menelusuri pesan Al-Quran dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 beserta tafsirnya di dalam tafsir Al-Munir, ditambah dengan penjelasan-penjelasannya berupa hadis dari Rasulullah dan doa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita akan coba mengaitkannya dengan fenomena saat ini, yaitu kesenjangan gaji guru di Indonesia pada masa sekarang ini. Baik, pada beberapa tahun terakhir, berita tentang kesejahteraan guru di Indonesia sering menjadi sorotan. Banyak guru, terutamanya guru honorer, hanya menerima gaji yang sangat kecil, bahkan ada yang hanya berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah saja. Ya, tentu saja ini merupakan tidak ada kemuliaan ya yang diberikan kepada guru. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran mulia seorang guru dengan penghargaan materi yang mereka terima dalam pandangan Islam. Nah, karena di ayat ini membahas tentang kehidupan sejahtera bagi orang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh, maka jelas dari ayat ini itu ada relevansi antara amalan-amalan baik yang dikerjakan oleh para guru dan penjelasan tafsir dari Quran Surah An-Nahl ini. Baik, adapun untuk teks tafsir dari kitab tafsir Al-Munir karena Wahbah Zuhaili tadi, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman 'amila salihan faman 'amila salihan min dzakarin aw untha wa hiya al-a'malul mutabiqatu li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'adda al-fara'idha wa kana qalbuhu mu'minan billahi wa rasulih falahu hayatun thayyibah fid dunya wa jazaa'u bi ahsani ma amila fid daril akhirah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu amal yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan kewajiban-kewajiban serta hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ia akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan memperoleh ganjaran di akhirat atas amalan kebaikannya. Baik, selanjutnya wal hayatu thayyibah tashmulu wujuhar rahatil mukhtalifah fassaraha Ibnu Abbas wa jama'atu birrizqil halal awis sa'adah awil amali bit ta'ati wal insyirahi biha awil qana'ati was-sahihu annal hayata thayyibata tashmulu hadza kullah kama qala Ibnu Katsir. Jadi kehidupan yang baik mencakup berbagai bentuk kesenangan yang beragam. Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya menafsirkannya dengan rezeki yang halal. Ada yang mengatakan kebahagiaan, ada yang menafsirkannya dengan amal ketaatan dan merasa senang serta qanaah. Kehidupan yang baik mencakup semua itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dan pada paragraf yang terakhir, kama jaa fil haditsil ladzi rawahu al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ataahu wa rawahu Muslim min hadits Abdullah bin Yazid al-Muqari, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Saya akan bacakan dulu ayat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami pasti akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pandangan menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Hayatan thayyibah di sini, atau dalam artiannya kehidupan yang baik, ini mencakup berbagai bentuk kenikmatan dunia. Ibnu Abbas dan sebagian ulama menafsirkan kebahagiaan yang dimaksud di sini ialah berupa kebahagiaan ketenangan jiwa, qanaah ataupun merasa cukup, dan rezeki-rezeki yang halal. Ada pula yang memaknainya sebagai hidup tentram dalam ketaatan kepada Allah. Jadi hayatan thayyibah di sini tuh gak selamanya terkait tentang semerta-merta cuman berfokus pada materi, tapi bisa dari ketenangan jiwa, bisa dari qanaah, ataupun merasa cukup dengan rezeki-rezeki yang halal. Ada kesimpulan yang paling kuat adalah bahwa kehidupan baik mencakup semua itu. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, rezeki yang halal, keberkahan, ketenangan hati, dan rasa cukup. Nah, dalam konteks guru, sebagaimana yang saya relevansikan dengan ayat ini dan fenomena guru saat ini, dalam konteks guru, meski gaji kecil, jika mereka ikhlas mendidik dan tetap berpegang pada nilai iman, maka Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia serta balasan mulia di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ya. Jadi Al-Munir di sini mencantumkan hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha la yadhlimul mu'min hasanah, ya, sampai selesai. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin dalam kebaikan yang ia lakukan. Di dunia ia diberi ganjaran, dan di akhirat ia mendapatkan pahala. Adapun orang kafir, ia diberi balasan di dunia, namun ketika di akhirat ia tidak memiliki kebaikan yang bisa ia harapkan. Nah, pada kutipan hadis ini kita bisa mempelajari ya bahwasanya hadis ini itu menegaskan bahwa setiap amalan-amalan baik para guru, meskipun kecil di mata manusia, tetap akan diperhitungkan dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat kelak. Adapun doa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma ja'alni wani'an bima razaqani wa barik li fihi makhluf alayya kulla wa'iyati li bi khairi. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku ridho dengan rezeki yang Engkau berikan kepadaku, berkahilah rezeki itu dan gantilah setiap kehilangan dengan kebaikan. Nah, doa ini sangat relevan bagi guru dan siapa saja yang merasa kurang secara materi, agar hatinya diberi qanaah dan rezekinya diberi keberkahan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita, dari ayat, tafsir, hadis, serta doa tadi, kita belajar bahwa penghargaan terhadap profesi guru tidak semerta-merta hanya soal gaji, tapi juga tentang keberkahan, tentang ketenangan hati, serta balasan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ini bukan berarti kita menutup mata dari realita kalau gaji guru itu kecil. Ya, realistis aja, kita zaman sekarang kan butuh uang. Nah, guru-guru tetap berhak mendapatkan penghargaan materi yang layak agar bisa fokus mendidik tanpa terbebani masalah ekonomi. Ya, soalnya kita juga ngajarkan butuh materi, nggak mungkin semata-mata cuman keikhlasan atas kita bisa hidup juga gitu kan.
Nah, semoga maka dari ini saya berharap semoga pemerintah dan masyarakat semakin sadar untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Karena ketika guru sejahtera, insya Allah generasi bangsa akan lebih kuat. Dan itu adalah wujud nyata dari hayatul thayyibah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.